Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini izin untuk mempresentasikan mengenai perancangan sistem inventory terintegrasi untuk meningkatkan akurasi pengendalian stok pada retail parfum yang kita gunakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tati Olivia Mairena, dan juga ada dua rekan saya, yakni Danisha Engelrianto dan juga Ahmad Habibullah Hussein. Kita ada identifikasi permasalahan dan tujuan perancangan, di mana Bistro Parfum ini menjalankan procurement dan fulfillment-nya itu secara manual. Jadi mereka itu untuk pengecekan stoknya masih dikocok-kocok dari botol untuk mendengar masih berapa produk yang ada di dalam botol tersebut. Kemudian sistem POS yang saat ini digunakan itu hanya untuk mencatat transaksi penjualan dan laporan keuangan. Jadi itu belum terintegrasi secara langsung dengan penyimpanan dan persediaan di gudang. Kemudian ada karakteristik produknya itu mengandung cairan volatil yang dapat menguap dan menurunkan kualitas aroma, sehingga produk yang disimpan terlalu lama itu dapat berkurang kualitasnya. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu bagaimana kondisi sistem pencatatan stok parfum dan kemasan pada saat ini, kemudian mengapa sistem POS belum mampu mendukung pengendalian persediaan secara optimal. Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian data stok. Yang keempat, bagaimana usulan sistem inventory terintegrasi yang tepat. Untuk tujuan perancangan kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sistem pencatatan stok yang diterapkan pada saat ini. Yang kedua, menganalisis penyebab ketidaksesuaian data stok. Yang ketiga, menganalisis keterbatasan sistem POS dalam mendukung pengendalian real time. Dan yang terakhir, memberikan usulan sistem inventory terintegrasi berbasis ODO. Dan untuk pengumpulan dan analisis data ini, kami mengumpulkan langsung dari kondisi operasional Bisto Parfum untuk memastikan usulan sistem sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Yang pertama kita itu observasi langsung ke Bisto Parfum, kita mengamati proses barang masuknya, penyimpanan, hingga barang keluar dari toko. Kemudian kita melakukan wawancara dengan karyawan, kemudian juga dengan ownernya, mengenai pembelian dan kendala yang selama ini dialami di toko. Kemudian kita ada dokumentasi berupa eh, sampel data produk dari Bisto Parfum itu sendiri. Setelah itu kita melakukan analisis data dengan mengolah data sampel tadi di Odoo. Jadi untuk selanjutnya, yakni ada kendala dan juga solusi mengenai pengumpulan data. Pada data pertama, yakni sistem pencatatan stok masih manual, dengan solusi pengecekan ulang data stok secara langsung. Kemudian data stok tidak lengkap dan berbeda. Konfirmasi kepada pihak terkait dan menyusun kembali. Kemudian kendala yang ketiga, ada informasi dari wawancara yang berbeda-beda. Untuk solusinya, yakni diskusi lanjutan. Kemudian untuk kendala yang terakhir, yakni analisis membutuhkan penyesuaian data lapangan dengan sistem pencatatan perusahaan. Untuk solusinya sendiri, yakni evaluasi bertahap dan penyusunan rekomendasi sistem. Next, ini ada analisis proses bisnis existing, yakni ada pembelian stok, kemudian dilanjut dengan penerimaan barang yang dicatat masih secara manual, kemudian penyimpanan stok pada gudang dan juga area display, kemudian dilanjut dengan transaksi penjualan menggunakan POS atau belum terintegrasi. Kemudian yang terakhir itu ada pencatatan stok yang masih manual dan menjadi rawan tidak sesuai. Untuk permasalahan pada proses bisnis existing, yakni pada proses bisnis pertama, yakni pembelian stok parfum dan juga kemasan, kondisi saat ini berdasarkan perkiraan owner saja. Kemudian untuk permasalahannya, yakni risiko stock out dan juga overstock. Penerimaan barang, kondisi saat ini dicatat secara manual, untuk pemasaran sendiri, potensi human error. Kemudian penyimpanan stok yang disimpan di gudang display saat ini, kemudian masih belum ada monitoring umur simpannya. Kemudian transaksi penjualan. Untuk kondisi sekarang sudah menggunakan POS, namun POS belum terintegrasi ke inventorinya. Kemudian pencatatan stok dilakukan secara manual, data stok sering tidak sesuai. Kemudian ada di monitoring stok, pengecekan fisik, dan permasalahannya yakni membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada pengendalian persediaan, belum ada ROP atau safety stoknya, sehingga risiko keterlambatan pengadaan. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan parfum refill. Untuk kondisi saat ini yakni monitoring isi dilakukan secara manual, sehingga risiko penguapan dan perubahan aroma. Next, analisis ini kondisi existing lanjutan, yakni pos hanya digunakan untuk transaksi penjualan, sehingga pos terintegrasi dengan inventory management. Untuk gapnya sendiri, belum ada integrasi sistem. Pencatatan stok dilakukan secara manual, sehingga pencatatan stok otomatis dan juga real time. Untuk gapnya sendiri, yakni sistem inventory belum tersedia. Kemudian ada di monitoring stok dilakukan secara fisik, monitoring stok digital dan juga real time. Untuk gapnya sendiri, yakni monitoring belum efisien. Kemudian pembelian stok berdasarkan perkiraan, pembelian berdasarkan data stok dan juga ROP, dengan gap belum ada pengendalian stok. Kemudian yang terakhir ada tidak ada safety stock, tersedia safety stock, dan untuk gamenya sendiri yakni resiko stock out tinggi. Lanjutannya yakni ada kondisi existing, yakni tidak ada klasifikasi produk diklasifikasikan fast moving dan juga slow moving, dengan gap analisis inventory belum tersedia. Kemudian tidak ada monitoring umur simpan parfum, kondisi yang diharapkan yakni tersedia monitoring FIFO. Kemudian ada gapnya yakni resiko penguapan parfum. Kemudian yang ketiga, data stok sering tidak sesuai dengan harapan, data stok akurat dan juga sinkron. Untuk gapnya sendiri yakni ketidaksesuaian data stok. Yang terakhir ada pengecekan stok membutuhkan waktu yang lama dengan kondisi yang diharapkan, yakni pengecekan stok otomatis melalui sistem dengan gap efisiensi proporsional rendah. Itu analisis kebutuhan fungsional, di mana setelah observasi dan setelah riset dari Bisto Parfum sendiri itu membutuhkan 4 modul, yaitu yang pertama modul POS itu
problemnya di mana pos itu belum dari BIS itu sendiri itu pos belum terintegrasi dengan inventory sehingga stok tidak diperbarui otomatis. Detail kebutuhan fungsionalnya sinkronisasi transaksi pos dengan inventory, update stok otomatis setelah transaksi dan monitoring stok secara real time. Selanjutnya yaitu modul inventory. Problemnya di mana di BIS Platform belum ada pencatatan stok. Nah, pencatatan stoknya itu masih manual sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data. Kebutuhan fungsional yaitu pencatatan barang masuk dan keluar otomatis, update stok real time dan riwayat pergerakan stok. Selanjutnya modul yang ketiga yaitu modul purchase, di mana problemnya itu pembelian barang berdasarkan perkiraan dari owner berpotensi kelebihan atau kekurangan stok. Untuk kebutuhannya yaitu pembuatan RFQ yaitu request for quotation, selanjutnya pembuatan purchase order dan monitoring status pembelian. Selanjutnya yaitu untuk modul sales. Nah, untuk modul inventory itu ada pengaturan minimum stok, terus ada safety stock dan notifikasi reorder otomatis, dan selanjutnya itu klasifikasi fast moving atau slow moving. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi sistem berbasis auto. 4 modul auto dikonfigurasi dan saling terhubung untuk mendukung proses penjualan, pembelian, pencatatan stok, serta pengendalian secara otomatis dan real time. Yang pertama itu kan ada sales, kelola data pelanggan, quotation, sales order, terintegrasi ke inventory. Selanjutnya itu point of sale, itu fokus kepada kasir, di mana transaksi setiap penjualan itu langsung mengurangi stok yang ada di inventory dan didukung oleh barcode. Nah, untuk selanjutnya yaitu purchase. Purchase sendiri itu ada RFQ, request for quotation, itu untuk negosiasi, dan purchase order berdasarkan kondisi stok gudang yang masih tersedia. Nah, selanjutnya itu inventory, dan di inventory ini itu pencatatannya itu real time, min max stok, dan notifikasi reordernya, dan plus barcode. Hasil konfigurasi sistem berbasis auto di sales mengelola data pelanggan, pembuatan quotation, sales order, terintegrasi dengan inventory sehingga transaksi penjualan memperbarui stok secara otomatis. Namun kendalanya penyesuaian alur penjualan perusahaan dengan alur standar auto. Solusinya penyesuaian proses bisnis pada modul sales dan pengujian transaksi hingga sinkron dengan inventory. Untuk modul point of sales terhubung dengan inventory sehingga setiap transaksi langsung mengurangi stok produk, mendukung barcode untuk identifikasi produk saat transaksi. Kendalanya sinkronisasi data transaksi pos dengan stok agar tidak selisih. Solusinya integrasi pos, inventory, dan testing transaksi menggunakan barcode. Selanjutnya untuk purchase, mengelola pengadaan barang melalui RFQ dan PO, pembelian didasarkan pada kondisi stok gudang. Kendalanya penyesuaian data supplier dan alur pembelian butuh konfigurasi bertahap. Solusinya konfigurasi data supplier dan pengujian proses dari RFQ hingga penerimaan barang. Untuk selanjutnya modul terakhir itu inventory, yaitu mengelola pencatatan stok real time, pengaturan stok minimum maksimum, monitoring persediaan, notifikasi batas minimum, serta penggunaan barcode. Untuk kendalanya penentuan nilai stok min dan max tiap produk dan pendaftaran barcode seluruh produk. Untuk solusinya penentuan parameter berdasarkan kebutuhan perusahaan, pembuatan barcode dan pengujian fitur notifikasi dan update otomatis. Tutorial pertama yakni kita akan masuk ke modul point of sale, simulasikan menjadi kasir. Open register dulu. Kita pakai 0 saja teman-teman ya. Open register. Nah, pada tampilan seperti ini yang akan ditemui oleh kasir nantinya atau disimulasikannya ada seorang customer yang ingin beli satu racikan parfum. Kita klik di search product, kita pilih botolnya dulu, klik 1 kali, kemudian kita search lagi parfum yang akan kita beli. Contohnya klik Love Sarah. Nah, klik sebanyak 5 kali atau sekitar 6 kali. Itu menunjukkan pembelian kita itu berapa mili. Nah, 5 boleh. Kemudian di perfume Tyler ini, langsung klik aja mas, apa? Sebanyak 7 kali. Yang menggambarkan bahwasanya kita membeli perfume Tyler ini sebanyak 7 mili. Karena di sini satu yang kita gunakan adalah per mili. Oke. Kemudian kita payment. Nah, tampilan yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Untuk pembayarannya kita bisa sesuaikan cash atau menggunakan kartu. Kita asumsikan menggunakan cash. Oke. Klik validate. Kita dari transaksi yang sudah kita lakukan ya kan di modul inventory. Kita bisa klik modul inventory. Kita klik produk. Nah, kita akan melakukan proses pengecekan di produk yang kita beli tadi, yakni di Love Sarah. Kita klik Love Sarah. Nah, pada produk Love Sarah ini kita memiliki on hand pertama atau on hand utama yakni di 1950 mili. Dan dengan transaksi yang kita lakukan yakni tadi sebanyak 5 mili saja teman-teman, otomatis secara real time-nya kuantiti on hand-nya akan langsung berkurang menjadi 1945 mili. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Olive ya terkait reporting dari pos ke inventory real stock-nya. Nah, di sini saya mau ngasih case di mana di reporting ini kita kan di inventory itu ada namanya replenishment, di mana di sini itu kita bisa mengatur minimal stok dan maksimal stok yang akan kita atur. Contoh nih, tadi kan untuk produknya Love Sarah ya. Love Sarah. Nah, di Love Sarah ini kan on-hand-nya ada 1945, di mana minimalnya itu minimal stoknya itu 50 dan maksimal stoknya 1000. Ini kan udah kebanyakan ya. Nah, ini case-nya di mana ada customer yang beli banyak Love Sarah. Contoh nih, kita masuk modul sales. Di sales ini ketika ada customer yang beli banyak atau kayak reseller gitu, kita masuk modul sales.
Contoh nih, untuk yang pertama itu di sini ada quotation order. Nah, di quotation ini itu kita penawaran ke customer-nya. Contoh customer-nya itu Kak Tati Oli sendiri. Ini. Nah, untuk produknya tadi kan dia itu mau beli jadi reseller parfum. Nah, belinya itu Lovesara. Di sini ketik aja Lovesara. Lovesara. Dia beli sebanyak 1,9 liter. 1.900 lah. Oke. Nah, di sini kan dapat dilihat. Anggapannya reseller ini juga beli botolnya. Botolnya tadi kan bulat kalau nggak salah. Ya, bulat 30 mili. Dia beli 100. Oke. Nah, di sini itu langsung di-confirm atau enggak di save manual dulu biar nggak hilang, terus di-confirm. Nah, ini kan tadi kan di quotation send ya. Quotation send. Nah, ini ketika kita sudah confirm itu masuk sales order. Di sales order ini itu tidak bisa dibatalkan. Kak Tati itu pasti wajib membeli. Setelah itu kita masuk nih ke modul inventory untuk pengiriman. Nah, di sini kan ada nih delivery order. Nah, kita klik. Di sini kita akan kirim. Apakah ini sudah dikirim dari WA-nya? Kalau sudah, kita validate. Oke, nah itu untuk salesnya. Nah, tadi kan ada minimal produk 50 ya. Coba kita lihat di inventory sih. Nah, oke. Nah, di Lovesara sendiri ordernya itu ada 45. Dia di bawah minimal stoknya. Terus di sini itu kan kita butuh biar notifikasi ya, kita masuk purchase. Nah, ini dia ketika dia di bawah minimal order itu dia langsung masuk ke mesen ke vendornya. Bisa dilihat di sini. Tadi sebelumnya kan hanya cabang Surabaya, di sini ini udah beli transaksi. Nah, ini dia langsung share RFQ, dia share penawaran di purchase. Orang purchase otomatis. Nah, kita coba lihat RFQ-nya. Nah, di mana Lovesara sendiri itu langsung memesan 955. Kan tadi untuk maksimal stoknya itu kan 1000. Nah, dia langsung memesan nih, kan tinggal 45 tadi. Jadi dia langsung memesan 955 mili. Oke, kita send RFQ kepada vendor perfect. Nah, setelah di-send, ini di-send, oke. Send. Oke, nah di send ini ketika udah setuju kita confirm order. Dia akan berganti ke PO. Di PO itu kita wajib membeli. Nah, receipt ini ketika barang itu sudah datang di inventory, maka kita terima. Nah, di sini di receipt itu ada ada gambar ini. Nah, di perfect di sini WH akan ngevalidate jika barangnya itu sudah sesuai. Nah, oke. Ini dia akan beralih ke down. Nah, beralih ke down. Setelah itu kita coba lihat on hand-nya. Lovesara. Nah, di Lovesara on hand-nya sekarang ada 1000. Itu. Nah, untuk pembayarannya itu kita masuk ke purchase untuk pembayaran. Dimana di sini kan sudah purchase ya, ya itu tapi belum bayar. Kita masuk ke sale. Nah, di sini di create invoice-nya, create draft, terus kita confirm kalau sudah bayar. Wih. Nah, kalau kita sudah bayar kita pay, mau banknya apa, manual payment atau apa. Ketika sudah bayar, dia ada pay ini. Terima kasih.